Renungan hari ini, Selasa, 31 Maret 2026. Bacaan Alkitab menurut Injil Yohanes pasal 12 ayat 20 hingga 36. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu, terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu memohon kepadanya, "Tuan, kami ingin melihat Yesus." Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas. Lalu Andreas dan Filipus menyampaikannya kepada Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Namun jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Siapa yang mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi siapa yang membenci nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Siapa yang melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Siapa yang melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Sekarang jiwaku terguncang, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini? Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah namamu." Lalu datanglah suara dari surga, "Aku telah memuliakannya, dan aku akan memuliakannya lagi." Orang banyak yang berdiri di situ dan mendengarnya berkata bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata, seorang malaikat telah berbicara dengan dia. Jawab Yesus, "Suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang kepadaku." Ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Lalu jawab orang banyak itu, "Kami telah mendengar dari hukum Taurat bahwa Mesias tetap hidup selama-lamanya. Bagaimana mungkin engkau mengatakan bahwa Anak Manusia harus ditinggikan? Siapakah Anak Manusia itu?" Kata Yesus kepada mereka, "Hanya sedikit waktu lagi terang ada di antara kamu. Berjalanlah selama terang itu ada padamu, supaya kegelapan jangan menguasai kamu. Siapa yang berjalan dalam kegelapan, ia tidak tahu kemana ia pergi. Percayalah kepada terang itu, selama terang itu ada padamu, supaya kamu menjadi anak-anak terang." Sesudah berkata demikian, Yesus pergi bersembunyi dari antara mereka. Rakyat Yehuda yang sedang terjajah oleh pemerintahan Romawi sangat mendambakan sosok pembebas layaknya Yehuda Makabe, Judas Makabeus, sang panglima perang yang pernah memimpin pemberontakan melawan kerajaan Seleukia di masa yang lampau. Demikianlah agaknya ekspektasi para murid terhadap Yesus. Ketika mereka menyadari bahwa Yesus adalah sosok yang tidak biasa karena pengajaran-pengajarannya, mukjizat-mukjizat yang ia lakukan, dan keberaniannya untuk menyuarakan kebenaran, maka mereka pun makin yakin bahwa Yesuslah Sang Mesias yang dijanjikan itu. Mereka tidak hanya mengharapkan kehadiran Yesus Sang Mesias, namun juga menginginkan kesediaan Yesus untuk menjadi pemimpin yang mengupayakan berbagai hal demi kemerdekaan bangsa. Namun kenyataan berkata lain. Alih-alih memimpin pemberontakan untuk melawan Roma, Yesus justru memberitakan kepada para murid bahwa ia akan segera mati. Melaluinya Yesus ingin menyatakan bahwa kehadirannya di dunia ini bukanlah untuk mewujudkan kemerdekaan politis. Lebih dari itu, kehadiran Yesus adalah untuk menyatakan pembebasan atas dosa yang membelenggu dunia
dan segala isinya. Artinya, kematian yang akan dijelang oleh Yesus adalah sebuah cara yang Allah kehendaki untuk menebus dosa dunia. Dengan kata lain, kemuliaan Yesus justru akan tampak melalui kematiannya. Melaluinya, Yesus ingin menyatakan bahwa Allah sejatinya tidak berpihak pada pemulihan yang semu. Allah tidak ingin hanya memerdekakan umatnya dari penjajahan, namun jauh lebih dari itu, Ia sangat ingin memberikan pemulihan yang sejati, yakni pemulihan jiwa atas belenggu dosa bagi dunia dan segala isinya. Jika pemulihan yang sejati itu telah kita terima, maka apa yang perlu kita lakukan kini? Penginjil Yohanes mencatat bahwa Yesus rindu agar kita menyediakan hidup untuk melayani Dia dengan seluruh keberadaan kita, ayat 26. Lantas, maukah kita memberi diri untuk melayaninya? Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur atas kebaikan-Mu yang memulihkan kami dari dosa. Ajarlah kami untuk memberikan diri kami seutuhnya sebagai respon atas kebaikan-Mu. Amin.